Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Umar 411. Perjumpaan kita kali ini sedikit menggali cuplikan sejarah kaum terdahulu dari kisah-kisah para nabi beserta kaumnya. Saat ini kita menoreh kisah Nabi Saleh alaihissalam beserta kaumnya, walah kaum Samud. Sebelum lanjut, mari kita dengarkan dulu bacaan salah satu ayat suci Al-Quranul Karim sebagai referensi sejarah yang akan kita simak bersama. Wa ila Thamud. Bahasa Indonesianya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka, yaitu Soleh. Dia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini unta betina dari Allah sebagai tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu menyentuhnya dengan kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab yang pedih." Bahasa Englishnya, "And to Thamud, we sent their brother Saleh. He said, O my people, worship Allah. You have no deity other than Him. There has come to you a clear sign from your Lord. This Shikamel of Allah is a sign for you. So leave her to graze in Allah's earth, and do not touch her with harm, lest there seize you a painful punishment." Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat ke-73. Sebelum melonjak ke sejarah, intinya patut kita ketahui hubungan nasab antara Nabi Saleh alaihissalam dengan Samud. Silsilah Nabi Saleh, Saleh bin Abid, bin Asif, bin Masih, bin Abid, bin Hadzir, bin Shamud, bin Saleh, bin Arfakshat, bin Sam, bin No. Sedangkan silsilah Samud, Samud bin Ad, bin Irmi, bin Saleh, bin Arfakshat, bin Sam bin No. Jadi, Samud adalah keturunan Ad. Samud ini kemudian beranak pinak, bercucu banyak, sehingga terbentuklah suatu kaum atau suku yang disebut kaum Samud. Sedangkan Nabi Saleh asas adalah anak dari Abid, keturunan Samud. Kaum Samud menghuni daerah Hadramaut, yakni suatu daratan antara Yaman dan Syam Syria. Kaum Samud ini mempunyai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan dalam bercocok tanam dan beternak. Kisah Nabi Saleh dimulai ketika beliau diutus untuk berdakwah kepada kaum Samud agar meninggalkan penyembahan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud menolak seruannya dan meminta mujizat berupa unta betina dari batu yang kemudian berhasil diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka malah menyakiti unta tersebut sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab berupa gempa dan petir yang membinasakan seluruh kaum yang ingkar. Sementara Nabi Saleh dan pengikutnya yang beriman selamat. Dakwah Nabi Saleh kepada kaum Samud. Latar belakang kaum Samud adalah kaum yang makmur dan memiliki keahlian memahat, tetapi mereka menyembah berhala, peninggalan leluhur. Nabi Saleh berasal dari keluarga terpandang dan dihormati karena kecerdasan serta akhlaknya. Seruan Nabi Saleh. Nabi Saleh menyeru kaumnya untuk menyembah Allah yang telah menciptakan mereka dan menjadikan mereka makmur. Namun, kaumnya menolak dan terus menyembah berhala. Tantangan dan penolakan. Sebagian besar kaum Samud menolak dakwah Nabi Saleh, terutama para pembesar. Mereka merasa sakit hati dan mengejek orang-orang yang beriman kepada Nabi Soleh. Para penentang meminta mujizat untuk membuktikan kerasulan Saleh. Mujizato, UNT,
Ebetina, permintaan mujizat kaum Samud meminta unta betina yang sedang hamil tua untuk keluar dari batu sebagai bukti kenabian. Nabi Saleh, keajaiban dari Allah. Atas izin Allah, Nabi Saleh memohon dan batu pun terbelah. Lalu keluarlah seekor unta betina yang gemuk. Aturan terkait unta, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan bahwa unta itu tidak boleh diganggu, boleh makan dan minum di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta minum bergantian dengan kaum Samud di sumur. Sebagai kompensasi karena unta minum di hari itu, kaum Samud boleh memerah susunya. Unta ini bahkan dapat memenuhi kebutuhan susu seluruh kaum Samud. Pembunuhan unta dan azab kecerobohan kaum Samud. Sebagian kaum Samud tetap ingkar, bahkan berencana membunuh unta tersebut, meskipun telah diperingatkan oleh Nabi Saleh tentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala jika unta disakiti, terbunuhnya unta. Mereka tetap melakukan niat jahatnya dan membunuh unta itu. Azab Allah. Azab datang pada hari keempat setelah pembunuhan unta. Langit menjadi mencekam, petir menyambar, bumi berguncang dahsyat. Seluruh kaum Samud yang ingkar binasa karena azab tersebut. Sementara Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman selamat dan pergi meninggalkan mereka. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Saleh. Di antaranya adalah 1. Keimanan dan ketabahan. Nabi Saleh masa menunjukkan keimanan dan ketabahan yang kuat dalam menghadapi kaumnya yang ingkar dan sombong. 2. Dakwah dengan hikmah. Nabi Saleh alaihissalam menyampaikan dakwahnya dengan hikmah dan bijaksana, serta menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Konsekuensi menolak kebenaran. Kaum Samud yang menolak Nabi Saleh dan mengingkari tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya dihancurkan oleh azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Pentingnya syukur dan taubat. Nabi Saleh alaihissalam mengajak kaumnya untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat dari perbuatan dosa. 5. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Saleh menunjukkan kekuasaan Allah SWT dalam menghancurkan kaum yang ingkar dan menyelamatkan orang-orang yang beriman. 6. Peringatan bagi yang ingin mengambil pelajaran kisah Nabi Saleh menjadi peringatan bagi kita semua untuk tidak mengikuti jejak kaum Samud yang ingkar dan sombong. Dengan mempelajari kisah Nabi Saleh kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.